Have you ever wondered why your student failed in your class? Have you ever wondered what caused their failure? Was because they are lazy or failed to understand? I have explained everything. However, I still found that many students failed to pass the minimum grade. I gave them workbook, worksheet, and reading material. It seems they did not read it carefully. Don't worry, Learning Engineering Technology Research Group is here to offer some solutions. ViapMath is an application built to improve the understanding of a reading material by following two-main argument method and using constructivism's approach. Kita bisa lihat bahwa soal terkait dengan ini yang kita bisa lihat di tengah itu adalah Budi adalah anak yang pintar. Saya mau disini bertanya Pak ya. Di sini kan ada pertanyaan Budi adalah anak yang pintar. Di situ ada grade-nya tuh Budi tidak pernah belajar. Apa parameternya Budi tidak pernah belajar tuh dia bisa menjadi pintar? Kan ada sebagian orang yang dia tidak belajar tapi dia memahami sebuah materi. Seperti itu Pak. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya cukup menarik. Jadi kalau kita lihat sebenarnya Budi adalah anak yang pintar. Jadi pintar itu konsepnya secara linier itu harusnya belajar gitu. Tapi ada beberapa kasus itu anak yang pintar tetapi dia nggak pernah belajar. Nah itu perlu kita evaluasi ya lebih detail gitu. Karena terkadang kita melihatnya mereka nggak belajar gitu. Tapi sebenarnya mereka belajar dari hal-hal yang lain. Setelah tadi sudah ada pengantar, kemudian kita sekarang fokus di fakta yang menarik nih ada di sini. Kalian bisa lihat dari faktor ini ya, faktor di sini di ujung kiri yang bawah, di sini ada angka ini. Ada angka 4 dan 1. Nah, artinya di sini berarti sudah ada satu mahasiswa ya yang mencoba menjawab nih. Ya, menjawab di poin ini, tapi mencobanya dia sebanyak 4 kali. Nah, artinya bagaimana? Satu pertanyaan dia sudah tahu itu ternyata salah, dicoba-coba terus ya sampai 4 kali. Nah, artinya mahasiswa tersebut itu meyakini bahwa sebetulnya poin ini itu adalah benar menurut dia. Nah, itu menjadi hal yang sangat menarik untuk ditelaah lebih jauh. Kok bisa ini pemahamannya mahasiswa jadi seperti itu? Nah, jadi itu adalah feedback yang bermanfaat juga untuk pengajar ya, untuk saya, bahwa berarti ini mahasiswanya kenapa bisa memilih ini, itu butuh kita cari. Apakah ada yang
kurang atau pada saat prosesnya proses belajar mengajar mahasiswa itu kurang di pemahamannya sehingga meyakini ini sebagai jawaban yang benar. Secara keseluruhan, dengan menggunakan aplikasi ini, saya lebih mudah untuk mengevaluasi jawaban dari siswa. Ya. Contohnya yang untuk pernyataan ini, ya, jadi saya bisa tahu dari satu siswa yang saya ajar itu 90% memahami materinya. Kemudian yang 10% itu saya juga bisa tahu detail materi apa saja yang dikuasai dan apa saja yang kurang, sehingga nanti berikutnya saya belum melangkah ke materi berikutnya, saya akan coba untuk lebih memperdalam beberapa materi yang belum dikuasai oleh siswa tertentu, sebagian kecil. Nanti saya akan coba untuk berikan materi tambahan. Kemudian untuk siswa yang lain saya minta untuk menunggu dulu sebelum kita masuk ke materi baru berikutnya. Nah, sehingga dengan seperti itu, harapannya nanti siswa dalam satu kelas semuanya bisa memahami konsep dengan baik. Dengan aplikasi ViatMap, ya saya jadi tahu hasil dari mahasiswa saya, tapi tidak hanya mengetahui sekedar hasilnya saja, tapi saya bisa mengetahui jalan pikir mereka dan juga memberikan feedback kepada mereka tentang soal yang diberikan. Jadi dengan sistem ini saya dapat mengetahui letak kesalahan saya dalam pemahaman di kalimat itu dan juga saya bisa memperbaikinya pada kalimat tersebut. Pada sistem ini menyambungkan dengan fitur bacaan sehingga membuat saya untuk berpikir ulang terhadap jawaban yang telah saya pilih. Di sistem ini mengharuskan saya untuk mendapatkan jawaban yang benar untuk beralih ke pertanyaan selanjutnya, sehingga saya dapat memahami kesalahan saya sebelumnya dan memperbaiki jawaban saya untuk pertanyaan selanjutnya. Menurut saya, aplikasi ini sangat bermanfaat, terutama saat pemahaman membaca, karena sebelumnya saya hanya menghafal, sekarang saya lebih tahu tentang struktur dari kalimat tersebut, sehingga konteks dalam kalimat tersebut bisa saya cerna dengan baik. Aplikasi ViatMap dikembangkan untuk meningkatkan pemahaman dalam memahami bacaan maupun informasi. Dasar aplikasi ini menerapkan logika argumentasi Tumin yang sudah terbukti di banyak penelitian mampu memberikan pemahaman yang mendalam. Selain itu, penerapan model rekonstruksi juga terbukti mampu mengembangkan pemahaman siswa. Kenapa? Karena di sini siswa akan merangkai kembali logika yang sudah dibentuk oleh gurunya, dan kemudian siswa mencoba meniru kembali apa yang sudah dibentuk oleh gurunya. Fitur overlapping yang dimiliki aplikasi ini juga terbukti mampu memberikan pandangan baru kepada guru, di mana guru dapat memahami kesalahan-kesalahan maupun proses pembelajaran yang dialami oleh siswa, sehingga guru mampu memberikan umpan balik maupun feedback yang lebih sesuai dan lebih tepat. Aplikasi ini dikembangkan semenjak tahun 2020 hingga saat ini. Penambahan fungsi-fungsi baru selalu akan terjadi di masa-masa mendatang. Kenapa? Karena kami percaya bahwa penambahan fungsi-fungsi itu akan mampu meningkatkan pembelajaran di dalam kelas. Selain itu, kami juga melibatkan beberapa researcher dari dalam maupun luar negeri. Salah satunya adalah
Universitas Hiroshima, di mana kami berkolaborasi di dalam mengembangkan fungsi-fungsi yang sudah pernah dimiliki ataupun yang sedang dikembangkan. Dan kami juga melibatkan peneliti dari BRIN untuk melakukan pengolahan data yang nantinya akan dipergunakan sebagai analisa pembelajaran dari siswa secara umum ataupun secara besar. Dan teknologi ini dinamakan sebagai learning analytics. Dari hasil eksperimen sudah kami publikasikan di beberapa jurnal maupun konferensi internasional. Dan tentu saja proses ini akan terus terjadi selama aplikasi ini tetap dikembangkan. Saya meyakini penggunaan teknologi pembelajaran di dalam kelas nantinya akan menjadi hal yang wajar ataupun hal yang umum dipergunakan di dalam kelas. Oleh sebab itu, kami akan terus berusaha untuk mengembangkan teknologi-teknologi baru yang mampu mendukung program pemerintah di masa mendatang.